kalau kita lihat, kalau kita bandingkan, ini bukan strict liability kalau seperti itu negligence. Ya. Saya juga jadi agak galau juga kalau bilang perkembangannya gimana, karena penerapannya juga nggak konsisten ya, Prof. Tidak konsisten. Jadi tidak ada satu. ya nggak satu. Penafsirannya macam-macam. Justru dengan adanya strict liability, ini akan membuat pengusaha ini makin berhati-hati karena dia tahu bahwa tidak perlu membuktikan kesalahan, dia akan kena kan bertanggung jawab. Kalau Halo Sobat Hijau, kembali bersama saya Zepanya Bernas Sembiring di Siniar Bincang Hijau, sebuah siniar persembahan dari Center for Environmental Law and Climate Justice Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pada hari ini kita kembali ke pembahasan terkait hukum lingkungan dan juga kebijakan lingkungan, baik itu di level global maupun juga level nasional. Dan hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat-sangat menarik, sebuah topik yang bisa dibilang salah satu topik klasik dalam studi hukum lingkungan. Dan untuk membahasnya, saya sudah bersama dengan dua ahli hukum lingkungan di Indonesia tentunya. Yang pertama, saya sudah bersama dengan Profesor Andri Gunawan Wibisana. Halo Prof. Halo. Apa kabar? Sudah gimana lebarannya? Opornya mantap? Mantap. Pulang kampung. Pulang kampung. Kemana Prof pulang kampungnya? Ke Garut. Ke Garut, mantap. jadi ke Garut. Asgar berarti ya. Oke. Satu lagi kita sudah bersama dengan Ibu Wiwik Awiyati. Halo, selamat ketemu lagi. Ya. Gimana Bu? Pulang kampung juga kemarin? Alhamdulillah, setelah sekian dekade akhirnya. Oh, sekian dekade berarti belum pernah pulang dari? Belum pernah pulang. Sekian dekade itu berapa dekade tuh? 20 tahun. Berarti sudah 20 tahun tidak pulang ya gitu. Dan hari ini kita sudah kembali. Oke, hari ini Bapak dan Ibu sekalian kita akan bahas tentang sebuah topik yang sangat-sangat menarik dalam hukum lingkungan, yakni pertanggungjawaban perdata. Kita kenal di Indonesia itu beberapa kali ada kata-kata kunci yang mungkin muncul ketika berbicara tentang pertanggungjawaban perdata. Ada pertanggungjawaban mutlak atau strict liability. Ada mungkin yang sering juga ini dibicarakan di bidang hukum lain adalah PMH atau perbuatan melawan hukum kayak gitu. Namun sebenarnya sebelum kita jauh membahas secara mendalam gitu ya tentang dua bentuk pertanggungjawaban ini, sebenarnya saya mau kita kembali ke square one gitu, kembali ke awal. Sebenarnya jika saya misalnya, anggaplah saya adalah seorang yang menjadi korban pencemaran gitu. Saya mengalami kerugian akibat suatu aktivitas dari pabrik atau mungkin aktivitas ekonomi tertentu. Bagaimana sebenarnya hukum Indonesia itu menyediakan pilihan untuk saya memulihkan keadaan ini via pertanggungjawaban perdata? Mungkin Prof. Andri dulu kali. Ya, terima kasih Bang Zepan atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya saya dulu pernah ngobrol-ngobrol dengan Mbak Wiwi. Orang tuh orang itu meminta pertanggungjawaban atau seseorang dimintakan pertanggungjawaban. Dasarnya apa? Dasarnya konsep atau dasarnya aturan pertanggungjawaban. Atau dasarnya judul bab, judul buku. Gitu. Dasarnya apa sih? Dasarnya tentu saja adalah aturan pertanggungjawaban. Orang tidak bisa dimintakan berdasarkan konsep, ya kan? Tapi rule. Nah, ini yang kita kenal, ini yang di bahasa Inggrisnya liability rules tentu saja, aturan-aturan tentang pertanggungjawaban. Nah, aturan-aturan tentang pertanggungjawaban itu selama puluhan tahun, ratusan tahun gitu ya, ditaruhlah di dalam judul buku, di dalam BW itu judul bab, namanya onreh matekda, perbuatan melawan hukum. Artinya sebenarnya si PMH ini, perbuatan melawan hukum itu sebenarnya adalah judul bab, bukan dasar pertanggungjawaban. Dasar pertanggungjawabannya ada di mana? Ada di pasal-pasalnya. Ada dimulai dari 1365, kemudian ada 1366, 1367 dan seterusnya. Nah, di 1365 itu yang dasar klasik, itu yang kita sebut pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan seseorang yang karena
orang melakukan perbuatan melawan hukum karena salahnya menimbulkan menimbulkan kerugian, berkewajiban untuk mengganti kerugian. Itu kan basic ininya. Nah, ke persoalannya adalah kemudian di dalam praktek di Indonesia si PMH tadi hanya dianggap satu aturan ini. Pasal satu pasal. Satu-satunya aturan bakalnya. Dasar pertanggungjawaban berdasarkan PMH. Jadi 1365 sehingga orang Indonesia akan menggugat selalu 1365 dan menyatakan diri itu sebagai pertanggungjawaban berdasarkan perbuatan melawan hukum. Nanti amarnya meminta agar orang dinyatakan tergugat, bersalah dan bertanggung jawab melakukan perbuatan melawan hukum. Jadi kita selama ini ternyata berarti kita memintakan pertanggungjawaban karena judul bab, bukan karena pasal. Nah, ini agak berbeda kalau kita bandingkan dengan di Amerika. Seringkali penulis Indonesia menyamakan antara sarjana hukum di Indonesia ya, antara PMH-nya Indonesia, perbuatan melawan hukum dengan tort. Dengan torts. Ini torts jamak loh. Kenapa? Karena dia sebenarnya torts itu apa perbedaannya? Nggak semudah itu, bagi saya tidak sejelas itu persamaannya. Jadi ada yang samanya, ada yang tidaknya. Dan ini perlu disadari nih. Yang samanya apa? Sama-sama merupakan bentuk pertanggungjawaban non kontraktual. Jadi lawannya wan prestasi lah ya. Antara TOTS dan si PMH tadi. Sama-sama bukan kontrak dasar, bukan pelanggaran kontrak. Pertanggungjawaban yang muncul bukan karena pelanggaran kontrak. Bukan ada ikatan hukum gitu. Nah, apa perbedaannya? Perbedaannya clear kalau di Amerika atau Inggris, misalkan ketika kita bicara torts, mereka tahu itu konsep. Nah, ketika mereka pakai di pengadilan, apa yang dipakai bukan torts, rules-nya, rules under torts, gitu ya. Aturan-aturan pertanggungjawaban yang ada di dalam torts, apa aja itu banyak sekali, mulai dari negligence, trespass, nuisance juga ada public nuisance, ada private nuisance. Kemudian ada strict liability, ada pertanggungjawaban berdasarkan undang-undang tertentu. Itu kan tadi common law ya, berdasarkan putusan-putusan pengadilan. Tapi ada pertanggungjawaban yang dibentuk memang oleh undang-undang, termasuk perlindungan konsumen nantinya, termasuk Serkla misal undang-undang lingkungannya yang terkait atau ada satu undang-undang tentang pertanggungjawaban kerusakan lingkungan. Itu clear sebagai sebuah liability rule sendiri gitu ya. Nah, itu mereka minta pertanggungjawabannya berdasarkan itu, bukan berdasarkan tort. Jadi nggak pernah amarnya atau sebuah verdiknya bilang hakimnya ini tergugat liable based on tort. Oh, nggak ada. Gitu loh. Itu selalu rules. Di situ bedanya dan menurut saya di situ kita selama ini keliru. Menurut saya tidak pas, tidak tepat. Dengan kata lain sebenarnya, mohon maaf batuk nih. Kalau kita menyamakan menerima PMH itu sebagai bentuk tadi sebagai tort, itu kalau saya biasanya mengartikannya PMH huruf besar semua tuh. Sebagai genus, sebagai keranjang, ya keranjang, tempat aturan-aturan sebuah nama konsep tentang aturan-aturan pertanggungjawaban perdata yang tidak kontraktual. Banyak tuh konsep tuh, jenis gugatan lah ya, yang bukan wan prestasi, nah itu masih boleh tuh, masih diterima. Tapi ketika menggugat di dalamnya pasalnya yang kita rujuk, misalkan 1365 itu tidak bisa dibilang sebagai PMH. Nggak sama tuh PMH-nya. Bukan yang huruf besar, itu PMH huruf kecil gitu. Sebagai liability rule. Ada tidak liability rule yang lain? Ada, bahkan di BW pun ada 1366 kan, terus ada 1367 yang menjadi landasan dari vicarious liability. Ada pertanggungjawaban untuk barang. Ada, dan memang di beberapa buku literatur tentang tort ya di Eropa ada yang menyatakan strict liability itu adalah sebuah
awalnya cikal bakalnya itu dari bisa jadi vicarious liability, pertanggungjawaban pengganti, dan pertanggungjawaban atas barang-barang yang di bawah kekuasaan dia. Gitu jadinya. Baru kalau di Eropa ya berkembangnya seperti itu, di Eropa kontinental, Prancis, Belanda, berangkat dari situ. Di Amerika beda lagi tentu saja, dari Ryan Fletcher, terus kemudian ada berkembang usaha. Nah, strict liability inilah yang menjadi persoalan di Indonesia. Kalau kita menafsirkan hanya gugatan itu memang hanya bisa Wan Prestasi atau PMH, dan selalu di dalam PMH ini tadi unsurnya. Nah nih, ketika ditanya apa unsur PMH, kita jawablah unsur-unsurnya berdasarkan 1365. Kesalahan. Itu di situ. Kesalahan salah di situ persoalannya. Kalau tadi saya bilang bahwa sebagai sebuah bentuk jenis gugatan PMH nggak masalah. Tapi jangan unsurnya hanya selalu merujuk pada 1365, karena ketika ditanya unsur itu berarti kita tidak bicara lagi soal konsep, tapi bicara soal liability rule. Nah, liability rule itu ada banyak selain di luar di dalam BW selain 1365 plus di luar BW ada undang-undang lingkungan, ada undang-undang perlindungan konsumen yang berbeda memang sistem pertanggungjawabannya. Nah, itu menurut saya adalah sebuah bentuk liability rule. Nah, ketika berbicara soal strict liability, karena unsurnya tadi PMH tadi ditafsirkan sebagai liability rule, maka kan ada unsur kesalahan dan melawan hukum di dalam PMH itu. Sementara strict liability ada pertanggungjawaban tanpa kesalahan. Ada di mana ini? Gitu. Disitulah muncul persoalan. Bagi saya sebenarnya harusnya unsur strict liability cuma dibuktikan. Jadi tadi PMH itu berarti harus membuktikan ada perbuatan yang melawan hukum. Melawan hukum itu bisa melawan hukum material atau formil yang ada di dalam undang hukum secara luas gitu, atau yang ada di dalam undang-undang, melanggar kewajiban, melanggar hak, ada kerugian, ada yang menambahkan kesalahan. Kesalahan berarti kesalahan di sini adalah kesalahan subjektif. Seperti mens rea lah. Iya, mens rea kalau dalam konteks pidana. Beda dengan yang tadi yang melawan hukum. Melawan hukum juga kesalahan, tapi kesalahan secara objektif. Kesalahan in the doing. Kesalahan dalam perbuatannya. Kalau tadi, kalau yang kesalahan yang baru ini, unsur baru ini adalah kesalahan dalam konteks subjektifnya, itu wrong in the doer. Salah dari si pelakunya. Kemudian ada kerugian, ada kausalitas. Nah, itu unsur 1365 lah ya. PMH dalam konteks 1365, PMH kecil. Strict liability gimana? Nah, strict liability bagi saya kemudian unsur kesalahan baik objektif maupun subjektif sudah tidak ada lagi. Jadi tidak ada lagi unsur melawan hukum, tidak ada lagi kesalahan secara subjektif. Yang ada sisanya adalah kerugian, kausalitas, tapi ditambahin sebuah unsur baru yang tidak ada di PMH. Unsur apa itu? Perbuatan yang dikenakan strict liability haruslah abnormally dangerous activities. Harus kegiatan yang berisiko tinggi, yang berbahaya, gitu. Kalau dulu tuh ada yang mengartikan strict liability adalah PMH kesalahannya dicoret gitu ya, Prof? Nggak ada di dalam buku ini. Ya, ada di dalam textbook perdata di Indonesia. Kesalahan yang sifatnya subjektif dicoret, berarti tetap harus ada unsur melawan hukum secara objektif. Dan itu menurut saya kalau kita lihat, kalau kita bandingkan, ini bukan strict liability kalau seperti itu. Itu negligence. Negligence di Amerika, di common law, bukti negligence yang pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan itu adalah harus ada breach of duty, pelanggar hukum, kewajiban. Melanggar kewajiban hukum. Harus ada loss, damage, dan ada causation, kausalitas. Nah, kalau kesalahan subjektif saja yang harus dicoret tadi, dihilangkan dan sebagai bentuk strict liability, sementara breach of duty-nya atau pelanggaran hukumnya masih ada. Ini bukan strict liability kalau di Amerika. Ini namanya negligence, pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, yang menurut saya ini mirip dengan 1365 kita sebenarnya. Pun bahkan sebenarnya sebelum kita nanti pindah nih ke strict liability, sebenarnya apakah memang relevan sih membicarakan kesalahan subjektif itu dalam konteks perdata? Sebenarnya kan tidak ada perbedaannya. Apakah beberapa itu relevan? Pengarang, nah itu berdebat sih. Itu berdebat, bukunya Prof. Rosa ada beliau digambarkan perdebatan itu antara Volmar dengan yang lain-lain lah, dengan Mugni Jodirjo. Pak Mugni masih melihat
Harus dua-duanya, kesalahan secara subjektif maupun kesalahan secara objektif. Kalau Volmar enggak, kesalahan subjektif ya nggak perlu. Sebenarnya ada lagi yang berpendapat demikian, yaitu Prof. Sudikno UGM. Sudikno tuh dari zaman dulu loh, tahun 70-an beliau menulis bukunya itu. Mengatakan bahwa konsep kesalahan secara subjektif itu hanya relevan dalam konteks pidana. Kenapa seperti itu? Kenapa jadi cuma ya karena konsekuensinya beda. Betul, itu konsekuensinya berbeda. Kalau orang perdata misalkan seseorang nabrak A nabrak B, kerugiannya 100 juta ya hakim bayar 100 juta gitu ya. Sengaja atau lalai ya kerugiannya gitu. Tapi kalau di pidana kan beda konsekuensinya antara kelalaian kesengajaan nabrak orang itu beda. Nah, kalau di perdata kan tidak ada konsekuensinya, bahkan 1365 dan 1366 tidak menjelaskan konsekuensi. Betul. Kalau tidak ada perbedaan konsekuensi, untuk apa dicari-cari? Untuk apa dibuat pembedaan? Dan dibuktikan gitu. Oh, lu sengaja gitu. Untuk apa? Kalau di Amerika clear, kalaupun dalam perdata bisa dicari karena dia menjadi punitif. Ganti ruginya tuh bisa minta. Kita kan nggak mengenal punitive damages, ganti rugi punitif. Jadi sebenarnya sih nggak relevan, makanya dibilang nggak relevan. Saya sih lebih menganut ya dalam sebuah ini yang secara umum gitu ya, secara general, memang namanya fault based liability itu yang penting adalah pelanggaran hukum unsurnya ya. Jadi kesalahannya itu tidak relevan kesalahan secara subjektif. Yang ada adalah kesalahan secara objektif. Wrong in the doing. Perbuatannya tetap harus salah. Yaitu melawan hukum. Baik. Jadi saya merangkum sedikit Prof. Jadi memang ketika kita adalah korban pencemaran, sebenarnya tidak terbatas pilihan liability rule atau aturan pertanggungjawaban itu tidak terbatas pada PMH saja. PMH gitu 1365 ya, enggak. Tidak hanya terbatas pada itu, karena kan nanti kita akan bahas sebenarnya bagaimana zaman dulu sebelum ada undang-undang lingkungan terbatas memang. Ya. Terbatas memang. Jadi kita ya hanya 1365 memang 1365 1366 BW ya. Terbatas 1367 yang sebenarnya rule-nya sama fault base. Gitu ya, harus ada dulu seseorang melakukan perbuatan melawan hukum. Kalau hukumnya nggak ada. Nah, kalau aturan kewajibannya nggak ada, tapi ya bisa jadi sudah berdampak luas dan penting. Nah, persoalannya biasanya perluasannya adalah ini dulu ya, termasuk di Belanda nih, dulu ketika mereka belum mengenal strict liability untuk lingkungan di BW-nya, apa yang mereka lakukan? Si hakimnya yang bersimpati dengan korban membalikkan beban pembuktian unsur kesalahan. Jadi dianggap sudah bersalah, sudah terbukti melawan hukum. Ada itu. Jadi tapi apakah unsur abnormally dangerous itu sudah ada? Belum ada. Jadi di Belanda ya, di kasus-kasus awal lah ya. Jadi makanya disebutnya zaman dulu ketika belum ada BW barunya belum disahkan tahun 80-an ya kalau nggak salah. Disebutnya quasi strict liability. Jadi strict liability semu. Si pembuktian terbalik itu. Tapi bukan strict liability. Tapi jadi tergantung inovasi hakimnya. Karena memang rumusnya ya lu minta pertanggungjawaban, seseorang minta pertanggungjawaban harus dibuktikan perbuatan melawan hukumnya atau bukan kesalahannya gitu. Nah, itu menarik tuh ya, inovasi hakim gitu ya, Stefan ya. Karena di kita kan juga ada ya, Prof, hakim melakukan inovasi untuk menerjemahkan strict liability gitu, Prof. Nah, itu gimana tuh? Gimana, Prof? Tahun di Indonesia ada nggak yang jadi itu juga terlambat sebenarnya. Kenapa sangat lambat di Indonesia? Karena lambat sebenarnya gini persoalannya bahkan sebenarnya tidak perlu lagi ada jembatan-jembatan seperti di Amerika, seperti di Belanda tadi, karena BW-nya masih rezim PMH, masih rezim fault base gitu ya, masih 1365 kita gitu ya. Hakimnya kemudian berinovasi ke pembuktian terbalik sampai menunggu BW-nya berubah gitu kan. Nah di Indonesia kan enggak, undang-undangnya udah ada sejak tahun 82. 82 udah ada berarti. Udah ada strict liability sejak 82. Kemudian 97, kemudian 2009. Ada terus. Nah, tapi praktek pertama kali yang hakim betul-betul menerapkan, menyatakan di dalam putusannya, ini seseorang bertanggung jawab berdasarkan strict liability itu baru 2003. Mandalawangi. Butuh berapa tahun? Kasus longsor di Mandalawangi.
Dan itu pun hakimnya mencoba melakukan inovasi. Itu pun hakimnya inovasi lah, diinovasi dengan membuat rezimnya awalnya rezim berdasarkan kesalahan di bidang PMH. Tapi kemudian hakim menerapkan juga precautionary principle, asas kehati-hatian. Jadilah sistem pertanggungjawabannya berubah menjadi pertanggungjawaban mutlak strict liability. Nah, itu seolah-olah rumusnya jadinya kan PMH plus precautionary principle sama dengan strict liability. Dan hakim tidak main-main di situ. Dalam artian dia bukan ingin gegayaan, enggak, karena amarnya jelas-jelas gugatannya sendiri awalnya PMH. Di petitumnya menyatakan tergugat melakukan perbuatan melawan hukum. Hakim di amarnya, tapi hakimnya menyatakan bahwa tergugat bertanggung jawab berdasarkan strict liability. Enggak ada lagi kata PMH, kesalahan itu udah enggak ada lagi. Jadi hakimnya ketika dia tadi membuat rumus itu dia serius dengan itu. Terlepas dari benar tidaknya penafsiran ini, benar tidaknya betul tidak bahwa precautionary principle berguna untuk yang kayak gini. Tapi layak diapresiasi. Buat saya sih layak diapresiasi. Karena pertama kali. Jadi pertama kali di Indonesia hakim menyatakan itu dan butuh waktu cukup lama loh, 82 sampai 2003. Dan kasus ini juga jadinya akan jadi rujukan di kasus-kasus lingkungan hidup yang tapi menggunakan. Itu baru disadari 2013. 10 tahun kemudian. Jadi ada gap tuh. Untuk pertama kalinya kita menggunakan strict liability itu butuh bertahun-tahun. Pengakuannya pun butuh 10 tahun kemudian. Iya. Karena kenapa sih? Buat saya sih, menurut saya ini kita punya persoalan serius. Saya nggak nyalahin pengadilan atau praktisi. Menurut saya ada kontribusi fakultas hukum. Kontribusi yang cukup, yang tugas dari fakultas hukum yang saya tidak dilaksanakan. Misalkan apa? Pernah tidak kita mengajarkan ke mahasiswa cara membuat gugatan berdasarkan strict liability dan cara kalau dia jadi hakim? Ya. Bagaimana hakim memutuskan perkara berdasarkan strict liability? Enggak ada itu. Tidak, menurut sepanjang pengetahuan saya ya, kalau saya tanya-tanya mahasiswa. Belum pernah. Seharusnya sudah mulai. Kita mulai. Mungkin di UI sudah, tapi di kelas-kelas hukum lingkungan kita sudah. Di UI sudah ya. Sudah tapi mulai diajarkan. Harusnya di seluruh Indonesia sudah diterangkan bagaimana menyusun gugatan berdasarkan diterangkan juga di kelas bahwa bentuk pertanggungjawaban itu tidak hanya satu, tidak hanya ada yang di BW, tapi ada yang di tempat lain. Baik. Dan itu sama seperti pidana sebenarnya. Pidana kan tidak pernah seorang jaksa mendakwa seseorang dengan konsep judul bab kejahatan, kan nggak pernah. Pasti pasal, gitu kan? Ya. Bener dong. Pasal yang ada di KUHP maupun yang di luar KUHP harusnya perdata juga sama lah, gitu. Tapi saat ini hanya pakai 1365 dan 1365 itu hanya PMH. Malah kadang tidak disebutkan 1365-nya. Tapi tetap PMH aja. Malah itu buat saya ini bahaya sebenarnya karena konsep tadi seperti kita minta pertanggungjawaban seseorang berdasarkan judul buku, judul bab, bukan rule, bukan liability rule. Baik, tadi kita sedikit bahas tadi ada tantangan atau di mana sebenarnya gap-nya. Tadi Prof. Andri sudah bahas memang ada gap di dalam tubuh pendidikan hukum Indonesia. Mungkin tapi kita akan coba gini, hakim kan nggak ujuk-ujuk jadi hakim. Dia juga awalnya mahasiswa kan. Kita coba cari tahu dari hakimnya sendiri itu bagaimana Bu diimplementasi dalam putusannya. Apa yang Ibu lihat dari pengalaman ini kan sudah hampir berapa tahun dari 97 sampai ini mau 20 tahun kasus Mandala Wangi gitu. Dari Mandala Wangi. 2003. Udah sekarang 2025. Berarti sudah 22 tahun. Dari 22 tahun ini apa yang Ibu lihat dari hakim-hakim, bagaimana perkembangannya sejauh ini? Jadi persoalannya kan memang tadi Prof. Andri udah bicara latar belakangnya, pemahaman tentang strict liability yang semua masih bingung gitu ya. Tapi upaya-upaya itu dilakukan dengan melakukan pendidikan sebetulnya, memberikan pendidikan kepada sertifikasi hakim. Jadi kalau misalnya Evan menanyakan sebetulnya perkembangannya gimana sih gitu ya. Saya juga jadi agak galau juga kalau bilang perkembangannya gimana karena penerapannya juga nggak konsisten ya Prof. Tidak konsisten. Jadi tidak ada satu. yang nggak satu. Penafsirannya gitu, macam-macam. Mereka mencoba
menerjemahkan sendiri apa yang dimaksud dengan strict liability gitu ya di awal-awal. Kan belum ada tuh peraturan Mahkamah Agung tentang bagaimana menangani kasus perkara lingkungan gitu kan, hidup, belum ya, ada. Sebelum Perma 2013 itu muncul, itu ya mereka mencoba, kalau bahasa ininya berijtihad lah ya, mencoba bagaimana caranya menerapkan, termasuk tadi Hakim Mandalawangi. Dia mencoba untuk mencari cara bagaimana agar ini merupakan gugatan strict liability, tapi awalnya berkasnya merupakan berkas PMH. Nah, walaupun dari sana tadi disebutkan butuh 20 tahun untuk diakui bahwa itu adalah kasus pertama yang menggunakan strict liability. Di tengah perpanjangan 20 tahun itu terjadi banyak dinamika. Ada nanti yang betul-betul memang sudah pure menerapkan strict liability. Ada yang kemudian Prof tadi strict liability dianggap sebagai pembuktian terbalik. Kemudian jembatan istilahnya. Iya, jembatan dari KMH menuju strict liability. Jadi jembatan masih ada jembatan itu. Gitu. Bukan dua hal yang berbeda gitu. Padahal jembatannya tuh udah nggak perlu jembatan sebenarnya gitu, dia udah jelas gitu. Dia karena mungkin narasumbernya itu adalah narasumber yang memahami kondisi Belanda sebelum tahun 80-an. Betul. Sehingga kemudian akhirnya memerlukan jembatan. Jadi, itu Belanda berhenti di tahun 70 gitu. Enggak. Itu ada ini, ada satu artikel tentang, tapi bukan tentang lingkungan, tentang strict liability untuk perlindungan konsumen. Jadi ngotot si penulis bahwa ini strict liability ala Belanda. Saya baca ternyata putusan-putusan yang dirujuk oleh si artikel itu adalah putusan-putusan ketika BW Belanda belum berubah. BW Belanda yang baru perlindungan konsumen clear kok. Ini strict liability bukan pembuktian terbalik. Betul. Dan itu di tahun 80-an, padahal kita tahun 82 itu sudah jelas-jelas ada. Iya. Mengadopsi ya. Iya. Nggak udah perlu lagi jembatan, tidak seperti Hakim Belanda dulu. Gitu. Nah yang berikutnya juga tadi ya, pemahaman terhadap strict liability dan bagaimana menghilangkan unsur kesalahan sebagai pembeda antara keduanya, itu masih jadi persoalan. Nah yang berikutnya juga adalah tentang pembuktian hubungan kausalitas, Prof. Itu kan juga tidak mudah gitu sebetulnya buat hakim, karena dalam konteks tertentu sangat memerlukan adanya scientific evidence ya, Prof. Untuk bisa mengatakan bahwa perbuatan yang satu adalah merupakan akibat perbuatan yang lain. Nah ini juga another issue buat pengadilan, karena kemudian tidak banyak ahli-ahli yang juga punya pemahaman dan kemampuan untuk menjelaskan itu secara baik. Jadi saya rasa tantangannya banyak. Tapi lagi-lagi saya nggak tahu ya, di Indonesia itu sebetulnya udah dikasih jalan dengan cukup gampang. Gitu. Apalagi ketika kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan Mahkamah Agung yang pertama itu tahun 2013. Itu surat keputusan SKKMA tahun 2013 yang mengatakan bahwa ini loh strict liability itu seperti ini, apa yang harus dibuktikan, bagaimana membuktikannya, dan bahkan sudah ada juga ya Prof, bahwa itu hanya diterapkan untuk kasus-kasus yang abnormally dangerous liability, punya ancaman serius, activity. Nah jadi sebetulnya juga cukup jelas di situ. Nah, dan jelas deh si SKKMA itu yang bilang tegas ya, strict liability bukan pembuktian terbalik. Itu SKKMA itu 2013. Tapi ternyata di beberapa putusan hakim setelah itu pasca 2013 ada Kalista Alam Pengadilan Tinggi ya, itu 2016. Terus Pengadilan Tinggi Jambi untuk KLHK versus RKK, PT RKK itu juga masih pembuktian terbalik gitu. Jadi ya isunya jangan-jangan gitu ya, kalau dari pihak orang lain, banyak orang mengatakan kurang sosialisasi. Kalau saya sih flat aja dia bilang kurang baca. Berarti. Jadi karena itu semua sudah diberikan, ada di website gitu ya, tinggal di download. Pelatihan diajar. Di pelatihan diajarkan, walaupun pelatihan juga terbatas ya Prof, tidak semuanya. Tapi kan sekarang sudah ada syarat. Hakim yang menangani kasus lingkungan adalah hakim yang sudah bersertifikat. Jadi harusnya kalau tidak tidur dalam kelas gitu ya, itu harusnya tahu gitu mengenai. Nah, sekarang ada kelihatan, ada trennya, tapi ada tren beberapa putusan yang lebih baik, bagus gitu. Jadi tadi ada yang taruhlah itu 2016 berhenti di 2017 yang menyatakan bahwa strict liability adalah pembuktian terbalik, itu berhenti di situ. Setelah itu ada putusan-putusan bagus gitu ya, ada dua kategori. Pertama
setengah bagus gitu ya. Setengah bagus. Tepat. Yaitu strict liability adalah sebuah bentuk pembuktian. Namanya istilahnya pembuktian strict liability. Saya agak lagi kalau di dalam konteks ini saya tidak menyalahkan hakimnya. Karena SKKMA-nya bilang strict liability sebagai pembuktian strict liability. Jadi seolah-olah itu bukan liability rule, tapi seolah rule of jadinya rule of evidence gitu ya. Padahal bukan. Kan yang bilang itu prinsip pembuktian gitu. Prinsip. Iya, bukan. Prinsip itu bukan prinsip, ini rule. Liability rule, dasar orang bertanggung jawab. Setara dengan 1365 loh ini gitu loh. Bukan prinsip levelnya gitu ya. Nah, 365, 366, 367 gitu setara ini, cuma tidak di dalam BW, adanya di luar. Nah, ada tapi yang beberapa, saya harus mengapresiasi putusan Hakim PN Palembang kasus KLHK melawan PT Waimusi, Waimusi Agro Indah. Itu kasus pertama kali di Indonesia yang gugatannya ini sudah mulai digugatan. Jadi saya juga apresiasi KLHK. Karena KLHK lah yang banyak gugatan, jadi hakimnya bereksersis gitu ya. Satu-satunya dasar pertanggungjawaban yang dipakai adalah strict liability, pasal 88. Dia tidak rujuk pasal 87 Undang-Undang Lingkungan, dia tidak rujuk 1365 BW, tapi pasal 88 jadi itu adalah strict liability dan itu diterima oleh hakim. Dan hakim menyatakan dan ada memang dicek abnormally dangerous apa tidak. Terus kemudian ada kerugian, ada causation. Oh ini kebakaran lahan, kerugian kerusakan lingkungan, ini berarti si pemilik pemegang izin liable, strictly liable gitu ya. Dan itu keren menurut saya. Karena itu pertama kali kan. Itu tahun berapa, Prof? Tahun 2016 2017. Saya lupa karena saya dapat putusannya agak delay gitu ya. Sekitar 2016. Putusannya itu sudah 2016. Nah, itu diikuti dan itu inkrah karena tidak banding si tergugatnya. Terus kemudian diikuti oleh putusan PT Atga. Saya lupa itu 2020-an PT Atga itu. Ini kasus pencemaran air. Ini udara. Kebakaran lahan. Oh, kebakaran lahan. Jadi 2 kasus kebakaran lahan, 1 kasus pencemaran air ya PT Kamarga KLHK. Jadi KLHK yang menginisiasi itu. Nah, unik nih karena gugatan-gugatan ini 3 kasus putusan ini dasar pertanggungjawabannya hanya satu yaitu strict liability. Artinya rezim hukum Indonesia sudah mengadopsi. Dan itu dimulai akhirnya dari jalan panjang dan itu dimulai dari pengadilan gitu. Dari pengadilan karena kalau pengadilan sudah sampai ke situ, sekarang saya tinggal nunggu fakultas hukumnya. Betul. Karena fakultas hukumnya harusnya menerangkan ini, menjelaskan yang kayak gini di kelas gitu ya. Membuka bahwa informasi atau pengetahuan ke mahasiswa bahwa dasar orang dimintakan pertanggungjawaban dasar rule liability rule yang bisa dipakai untuk pertanggungjawaban perdata itu bukan hanya 1365, 1366, 1367. Iya, betul. Ada di luar itu dan itu namanya kalau dalam konteks lingkungan pasal 88 itu namanya strict liability. Dan ini loh cara menyusun gugatannya. Tidak selalu harus ini dia bukan hukum pembuktian tentu saja gitu ya. Setiap elemen pasti kan ada pembuktiannya betul, gitu. Betul. Jadi dia bukan aturan tentang pembuktian. Karena memang ya ada beberapa pandangan juga ya yang menyatakan bahwa memang strict liability. Bahkan saya ingat ada gugatan ke MK yang menggugat pasal 88 ini tahun 2019. Yang menyatakan bahwa ini adalah sebuah aturan yang keliru karena tidak memasukkan unsur kesalahan kayak gitu. Jadi pertanggungjawaban Hinstraf Sonderschuld gitu kan dasarnya. Hinstraf Sonderschuld itu kan. Tidak ada hukuman tanpa kesalahan. Jadi melanggar pasal itu. Padahal Hinstraf itu artinya tiada pidana. Iya, tiada pemidanaan. Tapi itu aja udah keliru karena betul. dia menyamakan. Dan ini juga penting untuk digarisbawahi. Beda antara konsep strict liability di perdata yang kita bicarakan hari ini dengan strict liability offenses yang ada di pidana. Ya. Gitu. Perbedaannya cukup signifikan karena perbedaannya yang tadi kita bilangkan unsur kesalahan yang dihilangkan, unsur kesalahan subjektif yang dihilangkan itu ada strict liability-nya pidana. Betul. Karena setiap perbuatan pidana kan adalah perbuatan yang melawan hukum. Jadi tetap harus ada unsur melawan hukumnya.
Justru Cuma dalam pidana mens rea-nya nggak perlu gitu kan. bukannya PMH-nya yang hilang ya, perbuatan melawan hukumnya bukan itu ya. Karena harus melawan hukum ada. dong gitu Iya. kalau pidana. Nah, itu strict liability offenses. Itu tidak sama dengan strict liability di perdata Iya. gitu. Kesalahpahaman lainnya juga adalah seringkali menyatakan bahwa strict liability ini tidak punya defenses atau tidak punya pembelaan sehingga orang akan langsung bisa langsung bertanggung jawab. Apakah itu Malah ada yang bilang pertanggungjawaban tanpa pembuktian ya. Nah, Gimana itu juga tidak tepat. Kan orang bertanggung jawab ya harus membuktikan sesuatu loh si penggugatnya ya gitu. Jadi sebetulnya yang tanpa apa tadi? defenses atau tanpa pembelaan. Itu kan di Undang-Undang 32 ya. Kalau Undang-Undang 23 kan clear Ada ada. defense-nya. Nah, memang tidak muncul Iya, di betul, tidak Undang-Undang muncul. 32. Iya. Ya, tapi jadinya kalau tidak ada defense itu bukan strict liability, tapi absolute liability gitu loh. Itu yang mesti Jadi sebenarnya di Perma 1 2003 menjelaskan itu. Jadi meluruskan itu. Jadi ada unsur yang harus dibuktikan oleh penggugat, yaitu bahwa perbuatan tergugat adalah abnormally dangerous. Unsur kedua adalah kerugian, unsur ketiga adalah kausalitas. Itu clear tuh ada di pasal tentang strict liability. Kedua adalah defense-nya. Defense-nya itu dibatasi oleh Perma nomor 1 hanya 2. Yaitu faktor alam, bencana alam, dan perbuatan pihak ketiga. Act of God dan perbuatan Ya, act of third parties ya gitu ya. Dan itu ada syaratnya juga untuk bisa dianggap sebagai bencana alam yang membebaskan orang dari pertanggungjawaban. Itu ada syaratnya. Salah satunya belum pernah kejadian. Unprecedented. Unprecedented. Dan sampai kemudian ya kita kan di negara Ring of Fire Iya. gempa terus-terusan terjadi. Iya. Terus karena gempa kemudian terjadi kalau keluar lumpur gitu. Padahal gempanya kecil. Kalau itu lah itu ada tulisan Prof Andri ya. Iya, kalau dicek memang kekeliruannya banyak tuh. Iya. Jadi mulai dari gempa, faktor alam tuh harus faktor yang luar biasa. Jadi kalau gempa waktu itu, tapi ya ini gempa kasusnya Jogja, di Indonesia tuh bukan di Indonesia nih. Oh gitu. Gempanya di Jogja. Atau gimana ya, gitu. gempanya di Yogyakarta. Oh ya. Gede memang di Yogyakarta, parah kerusakannya. Tidak sampai 8 skala Richter. Ya, tapi persoalannya adalah si tempat kejadian perkaraannya itu jauh banget ya. Berapa ratus kilometer dari Jogja. Ada banyak tempat yang dilewati yang lebih dekat dengan Jogja yang tidak rusak apa-apa gitu loh. Nah itu dari situ udah. Dan unprecedented tadi. Ternyata di daerah tempat lokasi itu, dekat-dekat Surabaya itu memang daerah yang rawan dengan si lumpur itu, mud volcano itu. Artinya ini bukan unprecedented gitu. Paling tidak bisa diperkirakan. Foreseeable ya, bisa dilihat gitu. Nah itu ada syaratnya lah, dan itu dijelaskan di dalam Perma nomor 1. Oke, berarti itu miskonsepsi yang harusnya kita bantah ya, bahwa pertanggungjawaban mutlak ini bukan berarti akan membuat orang nggak ada pembuktian gitu, tidak ada pembelaan, tetap ada gitu. Ada pembelaan, tapi pembedaannya orang, tapi ini penting, orang tidak bisa membela diri dengan menyatakan bahwa saya tidak melawan hukum loh, si tergugatnya ya. Tidak bisa, karena memang, atau saya tidak melakukan kesalahan, karena memang pertanggungjawabannya bukan, jadi pertanggungjawabannya adalah without fault gitu ya. Baik itu kesalahan in the doing, perbuatannya salah, melawan hukum, ataupun in the doer, mens rea tadi. Gitu ya. Jadi persoalannya lebih kepada karena abnormally dangerous-nya itu. Jadi walaupun dia sudah begitu berhati-hati, karena kemudian dampaknya luas dan penting, nah itulah yang membuat dia bertanggung jawab. Gitu. Orang yang ibaratnya taruh pembenarannya adalah orang yang memperoleh keuntungan dari melakukan kegiatan yang berbahaya, dia harus menanggung resikonya. Nah, pertanyaannya adalah apakah perbuatan yang berbahaya itu kenapa nggak dilarang? Terlalu banyak perbuatan yang berbahaya yang bermanfaat bagi manusia. Betul. Termasuk apa ya? Kalau ya nuklir misalkan ya, nuklir berbahaya. Itu mungkin yang ekstrim. Mengangkut minyak. Pertambangan itu kan berbahaya sebenarnya. Mengangkut bahan B3. Iya, berbahaya, tapi kita harus melakukan. Baju kita juga. Itu kan usaha-usaha tekstil, usaha-usaha yang mengelola B3. Artinya sebenarnya ada ini bukan soal ilegalitas, kegiatannya ilegal. Ini kegiatannya legal. Dia mungkin sudah melakukan semua upaya pencegahan, tapi karena beresiko tinggi tetap
terjadi. harus Dan bertanggung jawab. Justru dengan adanya strict liability, ini akan membuat pengusaha ini makin berhati-hati karena dia tahu bahwa ya, tidak perlu membuktikan kesalahan, dia akan kena kan Paling bertanggung tidak jawab. sih kalau menurut saya ya, harapannya gini. Ketika saya mau melakukan kegiatan yang extraordinary tadi gitu ya, saya harus bersiap Ya. menyiapkan ya. sejumlah resources, kalau terjadi apa-apa maka saya bisa menutupi itu. Jadi itu sebetulnya diharapkan. Nah, resources ini yang penting. Karena biasanya kalau apalagi bentuknya statutory liability kayak kita ya, jadi strict liability-nya itu ditentukan berdasarkan undang-undang. Biasanya di negara lain kalau ditentukan oleh undang-undang, si resource ini untuk jaga-jaga ini harus ada. Itulah yang namanya insurance. Iya. Liability insurance itu wajib biasanya. Nah, kita belum ada. enggak. Termasuk tadi ya nambang eksplorasi migas itu ternyata tidak Nggak ada wajib ya asuransi. liability insurance. Oke, itu jadi Termasuk untuk misalkan sawit, nggak ada itu, Nggak ada. tidak wajib. ya, Wajib itu cuma untuk limbah B3 betul. nuklir, ya ada tuh wajib jaminan keuangan. Jadi masih jauh dan ini percuma loh kita ngomongin strict liability Kalau tidak kalau ada. tidak Ada ada asuransi insurance itu. Betul. Jadi itu baru setengah. Oh, dan jangan lupa ya, kita ngomongin strict liability seolah-olah akan mengurangi beban pembuktian. pembuktian bagi penggugat. Akan tetap sulit. Tetap sulit karena ada persoalan lain. Ini Kausalitas cuma memang. soal melawan hukum atau kesalahan ya. Ada hal yang lebih penting, yang lebih sulit pembuktiannya. Dan ini Yaitu khas apa? kasus lingkungan ya. Ya itu ya untuk lingkungan. Itu apa? Kausalitas. Kausalitas. Apalagi kalau pelaku pencemarannya banyak. Banyak. Orang ratusan pabrik buang limbah di Sungai sungai yang itu. sama gitu ya. Atau udara Gimana yang cara sama. menentukan siapa yang jadi- siapa yang bisa bertanggung jawab, gimana caranya? Sulit. Nah, itu tidak bisa diselesaikan hanya dengan mengubah rezim dari Dari PMH. PMH dari base fault Based on fault fault, base ya. soft base ke ke without fault. Strict liability nggak bisa ya. Harus ada terobosan di kausalitas, rezim tentang pembuktian kausalitas. Dan kita Ada di mana tuh? Ada di peraturan Perma nomor 1 nomor 1 tahun 2023. di pasal 46 kalau saya tidak ya, salah. nanti itu Itu pembahasan sendiri, karena karena itu panjang juga itu. Nah, itu Itu banyak market dagingnya share tuh ya. liability. Banyak dagingnya Itu juga tuh ya. namanya. Bisa dibilang itu. Tapi di Indonesia belum susah ada sih. ya Belum ada. putusannya, sayangnya belum Putusannya di-exercise belum itu. ada. Belum ada. Tapi Padahal sudah ini ada di kalau- dalam aturannya. Sudah ada, dan ini akan bisa membuka ruang bagi gugatan-gugatan, bahkan mungkin gugatan dari luar negeri ya, dari korban kabut asap. Ya. Itu kayak gini ya. Ya asap atau pencemaran air itu belum pernah ada yang menggugatnya loh. Iya. Karena asap itu asapnya ya, bukan kerusakan lahannya, tapi asapnya Tidak itu pernah ada belum yang pernah ada yang menggugat. Ya, terutama waktu kebakaran hutan yang luar biasa Tahun membuat Canggih tutup 2015. beberapa Iya. jam. Nah itu kan tuh sebetulnya nanti kalau dengan ini bisa jadi nih Bisa jadi digugat. digugat. Nah ini kita akan nanti bahas dengan topik market share liability. Kalau di Amerika Serikat kita kenal market share liability. Market share liability yang kemudian didorong untuk menjadi istilahnya pollution share liability. Pollution share. Tapi Ada di itu Indonesia. menarik tuh isu-isu itu. Dan menurut saya ini menjadi lebih penting untuk dibahas dalam konteks lingkungan, apalagi misalkan konteks perubahan iklim. Ya. 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 Ketika semua orang menjadi atau sebagian cukup banyak orang indefinite gitu ya pelakunya, pencemarnya, lalu bagaimana prospek court bisa mengatasi itu? Ya, betul. Oke. Jadi kalau lihat dari perjalanannya gitu ya, dari awal sampai akhir itu kan sebetulnya kita bicara tentang eksekusi ya. Nah kalau kita lihat dari awal sampai akhir, ini pembuktian strict liability itu baru di sini banget. Baru di gitu awal ya. banget. Belum Baru kemudian di nanti ada kausalitas, kemudian ada macam-macam sampai Sampai kemudian eksekusi. apakah executable atau tidak. Nah Iya. jadi memang ya Jadi topik tentang pertanggungjawaban perdata di bidang lingkungan hidup ini sebenarnya kita masih di awal Baru misalnya, di awal ya. baru di Prosesnya depan itu ibaratnya. baru di parkiran gitu, kita belum Iya. masuk ke Belum. pelataran dalamnya Tapi gitu. tapi ini sesuatu yang Utamanya. penting untuk dibicarakan dan diajarkan Ya. sebenarnya Iya, di betul. fakultas hukum. Ya, betul. Coba Ini penting. tidak hanya di hukum lingkungan ya, Penting banget. tapi di fakultas hukum secara keseluruhan. Misalkan sama di hukum. di perdata atau di hukum acara aja. Iya. Padahal ini memang kait ujung-ujungnya nanti bagaimana pengacara merumuskan itu, bagaimana hakimnya merumuskan putusan berdasarkan strict liability. Bagaimana kalau ternyata gugatannya pakai dua, pakai Strict liability dan juga, PMH. pakai boleh atau tidak? Alternatif gitu ya? Iya, itu nggak ada masalah sebenarnya. Ya. Tapi Pembuktiannya beda. nggak ada masing-masing rumah ada gitu yang jelas masing-masing rumah
Bisa. punya Amerika elemen bisa untuk 6 atau 7 nggak ada batasnya. Iya, benar. Si Tuntutannya. tuntutan itu count 1, count 2, count 3 itu tuh tidak ada batasnya. Bisa macam-macam. Yang penting setiap rumah, setiap count itu clear. Oke. Kalau tentang dia bicara negligence, ya bicara negligence. Oke, ini topik tentang perdata lingkungan ini ternyata sangat menarik. Jadi kita kayak perlu episode selanjutnya kita perlu cari satu waktu untuk memang membicarakan ini secara mendalam, Prof. Andri dan Ibu Wiwi. Tapi karena keterbatasan waktu, sayang sekali kita harus menyelesaikan topik kita sampai sini. Terima kasih banyak Prof. Andri dan Bu Wiwi. Semoga apa yang sudah tadi kita bahas itu bisa benar-benar menolong kita semua, khususnya baik itu mahasiswa hukum lingkungan, mahasiswa hukum secara umum juga, dan juga practitioner, para praktisi hukum, hakim, dan juga tentunya pemerintah itu juga bisa benar-benar mengakomodasi banyak sekali tadi agenda reformasi hukum yang bisa kita seriuskan, kita bahas di dalam reformasi hukum lingkungan khususnya. Baik, terima kasih untuk setiap penonton yang sudah bergabung dan juga mengikuti diskusi hari ini. Kita sampai ketemu lagi